Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Tetap jaga kesehatan ya. Harus tetap semangat pastinya untuk belajar. Sebelum kita lanjut, silakan nanti diisi presensi kalian dulu ya. Jadi yang belum, silakan diisi lagi nanti presensinya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, suara Bapak bisa didengar kan dengan baik? Sudah, Pak. Sudah bagus. Ya. Oke, kalau sudah bagus, Pak lanjut. Sebelum kita mulai, nah jadi agar baiknya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu. Untuk itu, silakan coba Cipta dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kita. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, bisa kalian lihat di slide ya. Pak tanya ke kalian, suka nggak fisika? Suka. Suka. Lumayan, Pak. Nah, sekarang Ya, Pak tanya lagi, menurut kalian apa gunanya kalian belajar fisika? Ya, Pak. Oke, Atar coba. Banyak penemuan teknologi berkat pelajaran fisika. Iya, benar. Jadi Pak kasih motivasi ke kalian, fisika itu bukan pelajaran yang sulit. Asal mau dipelajari dengan baik, pasti bisa. Karena dari pemaparan yang kita tadi sampaikan, jadi Pak bisa menyampaikan ke kalian bahwa belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun, kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Jadi, motivasi yang bisa Pak sampaikan di awal pelajaran kita ini, apapun pelajaran, apapun itu, kalian harus tetap terus untuk belajar. Jadi itu motivasi yang bisa Pak sampaikan ke kalian, ya. Jadi bisa semoga nantinya bisa bermanfaat. Ya anak-anak ya, minggu lalu kita sudah belajar. Apa? Belajar apa? Masih ingat anak-anak? Masih. Ya. Pak. Tentang apa? Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis, benar. Masih ingat? Nyoman masih ingat tentang tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan zat cair dalam keadaan diam. Selain tekanan hidrostatis, sudah mempelajari apa lagi anak-anak? Masa jenis. Oke. Susi masih ingat masa jenis itu apa? Suatu zat yang didefinisikan sebagai pembantu massa dengan volume zat yang Iya, kata Susi perbandingan massa dengan volume zat itu masa jenis. Nah, berarti masih ingat ya kalian tentang materi kita minggu lalu. Nah, kira-kira, nah dari gambar ini, gambar apa nih bisa kalian lihat anak-anak? Pompa tahu. Pompa ban dengan pompa angin. Kalian pernah menggunakan alat pompa angin? Pernah. Nah, kalau yang pernah, kira-kira bagaimana konsep pompa angin itu? Ada yang tahu? Ya, silakan Fur Dewi. Prinsip dasarnya gimana? Prinsip dasarnya itu kan dengan cara udaranya itu masuk ke dalam pompa sehingga dapat diteruskan ke dalam ban. Nah, oke, itu sederhananya itu ya menurut Fur Dewi. Oke, bagus. Yang lain gimana? Ada yang mempunyai jawaban atau pendapat berbeda atau belum tahu? Oke, kalau Susi gimana? Konsep sederhana dari pompa angin itu menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi konsep dasarnya yang dibilang oleh Susi tadi itu adalah menggunakan konsep hukum Pascal. Oke, itu dua jawaban. Kemudian contoh gambar yang kedua, prinsip dasar dari kapal laut ini gimana anak-anak? Kan kalian tahu kapal laut ini terbuat dari bahan yang sangat berat. Nah, kenapa kira-kira kok bisa mengapung dan bisa berjalan di atas air? Oke, Nyoman, coba silakan. Menurut saya sih karena bentuk dan strukturnya yang berongga, Pak. Yang lain, coba ada yang punya pendapat berbeda? Ayu, coba Ayu Lestari. Menurut saya konsep yang digunakan yaitu konsep hukum Archimedes. Oh ya. Yaitu sama dengan Arsenadi, bagian bawahnya dibuat berongga agar udara dapat masuk ke dalamnya dan membuat kapal laut tersebut terapung di atas laut. Oke, bagus. Tadi ditambahkan oleh Ayu Lestari ya, katanya
menggunakan konsep dari hukum Archimedes. Nah, itu beberapa pertanyaan terkait dengan gambar yang Pak berikan di awal ini. Tentunya pertanyaan yang Pak berikan tadi itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu materi yang kita bahas itu adalah hukum Pascal dan hukum Archimedes. Adapun indikatornya sama seperti yang Pak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita ini yaitu melalui proses pembelajaran fluidostatis dengan menggunakan model discovery. Kemudian kalian juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Adapun gambaran kegiatan pelajaran kita, nah, yang pertama itu nanti adalah pretest. Kemudian nanti setelah itu ada kegiatan percobaan. Jadi kalian setelah percobaan itu nanti kalian mengumpulkan data, mengolah data, kemudian nanti kalian verifikasi, sampaikan hasilnya, kemudian kalian membuat kesimpulan. Nah, itu anak-anak ya, gambaran kegiatan kita nanti. Nah, ini akan Pak lakukan pretest. Sudah siap pretest anak-anak? Sekarang Pak share linknya. Nih linknya. Silakan dikerjakan anak-anak. Jadi Pak kasih waktu 2 menit saja. Hasilnya, nah bisa kalian lihat. Nah, ini masih ada yang dapat 3. Ini 5 lagi. Jadi tidak apa-apa, itu namanya baru tes kemampuan awal. Jadi masih banyak yang kecil nilainya apa-apa. Ya. Sekarang kita lanjut ke pemberian video stimulus. Ini Pak kasih video yang pertama anak-anak ya. Nah, ini bisa kalian lihat videonya. Pak lanjut ke video yang kedua. Perhatikan. Dari kedua video yang sudah Pak berikan tadi, kira-kira ada yang ingin siapa yang ingin bertanya atau menanggapi video yang Pak kasih itu? Made, coba Made. Saya mau bertanya tentang video pertama, Pak. Ya. Di sana kan terlihat mengapa mobil tersebut bisa terangkat ke atas padahal hanya menggunakan sebuah tiang yang belum kecil. Oke. Jadi pertanyaannya Made, kenapa mobilnya itu bisa terangkat padahal ia menggunakan sebuah tiang yang kecil? Yang lain coba ada yang bertanya tentang video yang sudah Pak tanyakan tadi? Intan coba. Tanya dari video nomor 2 yaitu kenapa keadaan atau posisi dari ketiga benda tersebut di dalam air itu berbeda? Selanjutnya. Saya, Pak. Oke, silakan Noman. Untuk video yang pertama, apakah menggunakan tenaga yang besar untuk mengangkat mobil tersebut? Sebelum bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh teman kalian tadi, jadi Pak akan bahas dulu beberapa materi yang berkaitan tentunya dengan permasalahan tersebut. Sekarang coba Pak lanjut. Materi yang kita bahas pertama itu berkaitan dengan hukum Pascal. Jadi konsep dari hukum Pascal ini bisa kalian lihat di slide bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup, nah ini poinnya ya, di dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah pada semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Nah bisa kalian lihat, nah ini alat ini ada yang tahu apa? Kalian pernah melihatnya kan? Seperti video yang Pak kasih tadi, ini namanya mesin atau alat hidrolik. Nah,
Di sana bisa kalian lihat ketika diberikan gaya tekan sebesar F1, maka konsepnya gimana tadi Pak bilang? Tekanannya diteruskan ke segala arah dan sama Besar. ya, itu diingat poinnya ya, ke segala arah dan sama besar. Itu konsep dari hukum Pascal. Tekanan pada bidang yang pertama ini sama dengan tekanan yang di bidang ini. Masih ingat rumus tekanan anak-anak? Gaya perluas penampang. Dari perluas penampang. Ya benar, Diana. Gaya perluas. Jadi gayanya itu adalah F. Perbandingan antara gaya F1 dengan luas penampang A1 itu besarnya sama dengan gaya pada I2 dibagi dengan penampang yang kedua. Ingat, konsepnya itu adalah sama tekanannya. Oke anak-anak ya. Sekarang Pak lanjut. Yang kedua itu adalah materinya tentang hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes itu merupakan sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Benda yang tercelup itu pasti mengalami gaya angkat ke atas, ini disebut dengan FA. Gaya gininya yang mengarah ke bawah berkaitan dengan benda yang tercelup itu apa namanya? Gaya berat, penyimbangnya gaya berat atau WBF. WBF itu adalah berat fluida yang dipindahkan. FA sama dengan WBF. Lalu dijabarkan lagi persamaannya, gaya angkat ke atas atau FA itu dirumuskan dengan apa anak-anak? Rho F dikali dengan VBF dikali dengan G. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang Pak lanjut lagi. Dari posisi benda yang bisa kalian lihat tadi itu ada yang pertama tadi apa? Bendanya terapung, kedua melayang, ketiga tenggelam. Nah, jadi benda terapung atau sebuah benda dikatakan terapung jika benda tersebut tercelup sebagian di dalam zat cair. Paham anak-anak ya? Kemudian yang kedua, benda melayang. Nah, bisa kalian lihat. Kalau biasanya kalian dulu kan pasti mikir benda melayang itu gimana? Posisinya tengah-tengah, benar tidak? Ya. Iya, misalkan di bendanya di posisi ini, anak-anak. Apakah bisa dikatakan melayang? Melayang. Bisa. Bisa. Jadi konsep melayang itu gimana? Ketika benda masuk ke dalam cairan, masuk seluruhnya, tapi tidak mengenai bagian paling bawah Ya. atau dasar. Oke, benar ya. Di konsepnya yang kalian punya itu yang di SMP mungkin ya. Jadi kalau benda melayang itu pasti di tengah. Itu bisa diperbaiki konsepnya. Tidak seperti itu konsep yang benar. Jadi kalau sebuah benda dikatakan melayang jika benda tersebut tercelup seluruhnya. Jadi kalau semua komponen benda itu tercelup ke seluruh dalam zat cair, tetapi tidak mencapai dasar zat cair tersebut, maka benda tersebut bisa dikatakan melayang. Seperti yang Pak gambarkan ini. Nggak harus di tengah ya. Pokoknya kalau sudah tercelup semua bagian bendanya ke dalam zat cair dan tidak menyentuh dasar, maka benda dikatakan melayang. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Pak lanjut sekarang ke ini. Nah, benda tenggelam. Tenggelam bisa kalian lihat di gambar. Apa bedanya dengan benda melayang tadi? Seluruh benda tercelup tidak? Ya. Tercelup. Dan menyentuh dasarnya. Jadi konsepnya sebuah benda dikatakan tenggelam jika benda tersebut tercelup seluruhnya dan berada di dasar saat tercair. Jadi beda dengan benda melayang tadi, bendanya sudah menyentuh dasar. Ya, seperti itu dikatakan bendanya tenggelam. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Sudah konsep dari benda melayang terapung tenggelam? Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Setelah ini kalian akan melakukan percobaan virtual
yaitu melalui laboratorium maya, yaitu rumah belajar ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan simulasi, ada beberapa hal yang perlu Pak sampaikan ke kalian. Nanti jadi biar kalian lebih paham untuk mempelajari dari kegiatan simulasi itu. Nah, sekarang Pak akan tunjukkan cara pengerjaan simulasi itu. Nanti kalian di sini pertama pilih material. Materialnya dulu, langkah pertama. Kalian pilih material apa nanti diminta sesuai LKPD. Di LKPD itu kalian disuruh menghitung massa jenis. Kemudian yang pertama kalian sini bisa dilihat, bisa kalian pilih air, minyak, dan madu. Itu langkah yang kedua. Nah, setelah itu nanti di bagian di sini, langkah selanjutnya, data perhitungan. Kalian tinggal catat gaya Archimedesnya berapa, gaya beratnya berapa. Nanti kemudian kalian tulis di LKPD. Nah, seperti itu tambahan yang bisa Pak sampaikan ke kalian tentang pengerjaan virtual lab. Nah, sekarang jadi kalian nanti bekerja menggunakan aplikasi rumah belajar itu, kemudian analisis datanya, hasilnya nanti itu kalian kumpul di Google Classroom ya. Nah, waktu pengerjaan LKPD Pak kasih ke kalian selama 20 menit. Setelah 20 menit pengerjaan, kalian masuk Zoom lagi melalui link yang udah Pak kirimkan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang kalian boleh leave di Zoom. Setelah 20 menit, nanti kita gabung Zoom lagi. Selamat bekerja, anak-anak. Silakan boleh leave. Sudah semua masuk Zoom anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, mengumpulkan LKPD juga sudah, kita akan verifikasi sekarang ya. Jadi nanti ada beberapa yang menyampaikan hasil dari kegiatan percobaan dan pengerjaan LKPD tadi. Nah, bisa dilihat anak-anak. Yang lain gimana yang belum? Ada kendala jaringan mengumpulnya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya Pak, uploadnya lama Pak. Nah, sekarang coba atau sebelum Pak tunjuk, siapa yang belum menyampaikan hasil yang kalian dapat tadi? Siapa? Oke. Ayu ya, Ayu Lestari ya. Ya, Pak. Oke, ini Ayu Lestari. Baik, silakan Ayu dipresentasikan hasil yang kamu dapat. Baik. Dari hasil percobaan virtual yang telah saya lakukan tadi, saya mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, massa jenis fluida yaitu air. Massa jenisnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Yang pertama, material kayu. Saya mendapatkan data massanya yaitu 2650 kg dan volumenya yaitu 5 meter kubik, dan massa jenis materialnya yaitu 530 kg per meter kubik. Gaya berat benda yaitu 225.970 Newton. Dan keadaan material tersebut yaitu terapung. Material kedua yaitu benda melayang. Massa yaitu 5.000 kg. Volumenya 5 meter kubik. Keadaan material yaitu melayang. Dan yang ketiga yaitu batu bata. Gaya Archimedes 49.000 Newton. Dan gaya berat benda yaitu 83.300 Newton. Keadaan material yaitu tenggelam. Ya, terima kasih Ayu ya. Jadi sudah bagus penyampaian hasilnya tadi. Nah, sekarang coba yang lain. Artanadi coba. Pak minta yang di bagian madu. Artanadi, coba silakan disampaikan. Pada massa jenis fluida madu yaitu 1400 kg per meter kubik. Material pertama yaitu kayu. Keadaan material pada keadaan terapung. Material yang ketiga yaitu batu bata. Massanya yaitu 8.500 kg. Volumenya 5 meter kubik. Gaya berat benda yaitu 83.300 Newton.
dan keadaan material yaitu dalam keadaan tenggelam. Oke, baik. Terima kasih. Dari hasil-hasil yang disampaikan oleh teman kalian tadi, nah, analisisnya itu seperti apa sekarang anak-anak? Siapa yang mau menyampaikan analisis yang hasil yang kalian dapat tadi? Saya akan menyampaikan analisis dari hasil pengamatan. Hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung, massa jenis material lebih kecil daripada massa jenis fluida. Pada keadaan melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Pada keadaan tenggelam, massa jenis material lebih besar daripada massa jenis fluida. Terima kasih, Susi. Jadi itu sudah disampaikan tadi. Nah, sekarang Cipta, yang kedua bagaimana, Cipta? Analisis hubungan antara gaya Archimedes dengan gaya berat material, yaitu yang pertama pada terapung, yaitu gaya Archimedes sama dengan gaya berat benda. Melayang, gaya Archimedes sama dengan gaya berat benda atau material. Dan yang terakhir tenggelam, gaya Archimedes lebih kecil dari gaya berat benda material. Nah, sekarang siapa yang bisa menuliskan hubungannya gimana? Triana, coba. Hubungan antara massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume material tercelup dapat dituliskan hubungannya yaitu F atau gaya apung ke atas sama dengan rho fluida atau massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali juga dengan volume benda tercelup. Oke. Menurut saya, massa jenis fluida atau P percepat gravitasi dan volume material tercelup sangat berhubungan dengan hukum Archimedes. Karena hukum Archimedes sangat dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Serta untuk mencari hukum Archimedes, harus mengetahui massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume material tercelup. Oke, baik. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan percobaan yang sudah kalian lakukan tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Sordewi. Silakan disampaikan kesimpulan yang kamu dapat di percobaan tadi. Baik, dari percobaan kegiatan dan pengamatan yang saya lakukan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa gaya Archimedes dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume benda tercelup. Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya sama dengan zat cair yang dipindahkan benda. Hubungan antara massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume material benda dirumuskan dengan Fa sama dengan rho kali volume celup dikali gravitasi. Dengan adanya gaya ke atas, dapat menyebabkan 3 posisi benda dalam zat cair, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, baik, Sordewi. Itu tadi yang disampaikan. Yang lain coba, ada yang punya kesimpulan yang berbeda atau ingin menambahkan kesimpulannya? Ayo, coba silakan. Siapa yang mau? Kesimpulan dari pengamatan yang telah saya lakukan atau kesimpulan dari LKPD ini yaitu saya dapat mengetahui bahwa gaya apung dapat mengurangi berat benda dalam zat cair, di mana gaya ke atas atau gaya apung itu disebut dengan gaya Archimedes yang dapat menimbulkan 3 posisi benda yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Kalau terapung, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat fluida. Pada keadaan melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat fluida, dan pada keadaan tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat fluida. Ya, baik. Terima kasih, Intan. Lengkap sudah ya kesimpulannya. Itu tadi kesimpulan yang dari analisis teman kalian tadi, dari analisis hasil pengamatan dan kemudian pembuatan kesimpulan. Berikan aplaus dulu kepada teman-teman kalian yang tadi sudah mau menyampaikan hasil pengamatan mereka. Nah, jadi dari yang disampaikan oleh teman kalian tadi yang berkaitan dengan percobaan yang kalian lakukan, mungkin Pak tambahkan sedikit ya. Jadi kesimpulannya sudah bagus, jadi hasilnya sudah bagus. Bisa Pak sampaikan kalian bahwa benda yang terapung itu
gimana tadi hasilnya yang sampaikan bahwa volume benda yang tercelup lebih kecil daripada volume bendanya, sehingga bendanya terapung. Atau syarat benda terapung itu gimana? Rho benda lebih kecil daripada rho fluida. Nah ini poin pentingnya anak-anak. Kemudian kalau benda melayang, gimana benda melayang? Volume benda yang tercelup PBF sama dengan volume bendanya. Jadi syarat benda dikatakan melayang itu adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Bisa kalian lihat, massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Kemudian kalau benda tenggelam, volume benda yang tercelup sama dengan volume bendanya. Jadi benda menempel ke dasar, seperti yang disampaikan di awal di materi tadi, bahwa bendanya itu adalah tercelup semuanya dan sampai dasar. Jadi syarat benda tenggelam itu gimana anak-anak? Rho benda itu gimana? Lebih besar dibandingkan dengan rho fluida. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Sama. Oke. Nah, kalian sekarang biar lebih paham tentang materi yang sudah kalian pelajari dan sudah Pak sampaikan, coba kita latihan soal dulu. Ini contoh soal yang pertama, kira-kira soal apa? Coba baca sini Pak. Pascal. Ya, benar. Hukum Pascal. Loh nih, apa yang diketahui di soal apa aja? Jari-jarinya Pak, Jari-jari lagi. masanya. Pertama, diketahui tadi benar massa 1500. Jari-jari diketahui. Jadi, setelah kalian memasukkan angkanya itu, kalian menggunakan rumus apa tadi? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, benar. Itu yang kita gunakan persamaannya. Ini jadinya. Sehingga mendapat berapa F1-nya sebesar 147 Newton. Soal yang kedua. Ini soal tentang apa? Archimedes, Ya, benar. Archimedes. Triana, kira-kira apa yang diketahui di soal? massa jenis fluida, Pak. Oke. Lagi? Volume benda tercelup, Ini gambarannya. Kan bisa kalian lihat di sini, sampai sini. Ini yang tercelup. Ya, anak-anak ya. Jadi yang tercelup itu berapa bagian? 0,8 V. Berarti sisanya yang ini ke sini, berarti itu yang tidak tercelup. Nah, yang diketahui di soal itu massa jenis dan volume yang tercelup. Nah, bisa kalian lihat, kalian gunakan rumus apa ini? Rumus yang pertama, gaya berat sama dengan FA. Nah, didapatkan 0,6 gram per centimeter kubik. Setelah kalian mempelajari materi, siapa yang bisa menjelaskan sedikit aja konsep dari pompa itu apa? menurut pendapat saya itu pompa gas ini merupakan penerapan dari hukum Pascal. Seperti contohnya kayak pompa hidrolik yang ada di bengkel mobil itu sama juga kerjanya kayak ini, Pak. Jadi benar yang disampaikan Triana tadi. Jadi pada konsep pompa gas itu yaitu menggunakan konsep hukum Pascal, di mana fluida yang berada pada ruang tertutup itu akan jika diberikan tekanan maka akan diteruskan ke segala arah dan sangat besar. Kemudian kalau di kapal laut tadi sih bisa menambahkan, Kapal laut bisa berjalan di air karena gaya angkat ke atas kapal laut sebanding dengan gaya berat kapal laut. Ini sesuai dengan konsep hukum Archimedes. coba yang lain. Siapa? Ya, silakan. Jadi kapal tersebut dibuat berongga yang bertujuan untuk menampung udara sehingga volume kapal menjadi besar dan gaya angkat ke atas juga menjadi lebih besar. Dengan adanya gerongga tersebut, massa jenis kapal dapat dibuat lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi intinya kapal dapat terapung itu karena massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Ya, bagus sekali. Nah, begitu juga halnya sama pada peristiwa ini yang di bengkel dan juga pada benda yang ini. Nah, tadi
kita hubungkan sekarang ya. Tuan Dewi lagi, oke boleh. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Mariarto Yaso, yaitu kenapa mobilnya dapat terangkat hanya menggunakan tiang saja. Jadi dalam video itu menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi dalam video terlihat bahwa mobilnya itu diletakkan di atas tabung yang lebih besar. Jadi ketika kita memberikan gaya atau tekanan yang pada tabung yang lebih kecil, tekanannya akan diteruskan sama besar ke segala arah, termasuk dalam tabung besar. Ya. Sehingga mobilnya dapat terangkat. Ya, bagus. Oke, benar ya disampaikan oleh Tuan Dewi tadi, yaitu menggunakan konsep hukum Pascal. Ya, siapa yang bisa membantu tentang bagaimana posisi bendanya itu ya? Saya akan menanggapi pertanyaan dari Intan. Kenapa keadaan atau posisi dari ketiga benda tersebut berbeda? Ya, karena dipengaruhi oleh massa jenis dari ketiga benda tersebut. Dari ketiga benda tersebut, saya melihat bahwa ada berada pada posisi apung, melayang, dan tenggelam. Nah, anak-anak seperti itu tadi pertanyaan dari video, stimulus yang dapat berikan. Kalau di Archimedes bisa kalian lihat dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat dari apa? Balon udara, hidrometer. Juga kalau yang di hukum Pascal bisa kalian lihat dari alat-alat hidrolik. Selain dari mesin hidrolik juga bisa rem hidrolik. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Loh nih, coba. Baik, untuk hari ini kita belajar hukum Pascal dan hukum Archimedes, di mana hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah pada semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Adapun contohnya yaitu pada dongkrak hidrolik dan pompa angin. Ya. Selanjutnya untuk hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya, yang dimana penerapannya itu berada pada benda yang dicelupkan ke dalam fluida yang akan menghasilkan gaya terapung, melayang, dan tenggelam. Seperti itu, Pak. Ya, bagus. Ya, terima kasih Roni. Yang lain lagi ada yang bisa menambahkan mungkin yang disampaikan? Oke, silakan. Atau tadi? Kesimpulan yang saya dapat setelah belajar tadi adalah saya jadi mengetahui apa saja penerapan hukum Pascal dan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari adalah dongkrak hidrolik, rem hidrolik, pompa ban sepeda, dan mesin hidrolik. Lalu penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Ya, terima kasih. Jadi itu ya, hari ini kita belajar tentang fluida statis, yaitu pada materi hukum Pascal dan hukum Archimedes, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Pak kasih post-test, linknya sama, silakan diklik, dikerjakan selama 1 menit saja. Kemudian hasilnya kalian bisa kirim di WhatsApp grup, nanti Pak tayangkan hasilnya. Silakan dicoba anak-anak. Sudah semua yang banyak yang mengirim ya, silakan bisa kalian lihat di layar. Ya, banyak yang mendapatkan nilai 10. Ya, 10. Ya, jadi sudah banyak yang mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan post-testnya ketimbang tadi di pre-test tadi. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami, sehingga tentunya Pak harapkan dari kalian tentunya lebih bisa terus belajar seperti ini ya. Sekarang Pak ingin tahu apa refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Coba
ada dari kalian bisa kalian sampaikan beberapa hal tentang refleksi pembelajaran kita. Ayo silakan, siapa yang mau? Saya, Pak. Ya silakan Loni. Baik, dari hari ini tadi sudah melakukan virtual lab. Nah, dari virtual lab itu saya merasa dengan menggunakan virtual lab dari rumah belajar, pembelajaran menjadi sangat terbantu. Nah, itu kelebihannya. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Untuk kekurangannya menurut saya itu dengan penggunaan aplikasi Zoom yang dimana memerlukan sinyal yang bagus dan juga kuota yang banyak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, jadi itu yang disampaikan oleh Loni tadi. Bagus refleksinya ya. Atau Sayu coba, kalau Sayu gimana? Kalau menurut saya, dan adanya Zoom ini saya jadi lebih mengerti materinya, Pak. Daripada belajar-belajar biasanya kan cuma materi baca aja, kalau sekarang bisa dijelasin gitu, jadi lebih mengerti. Cuman kendalanya itu ada pada jaringan dan aplikasinya Pak, kadang error dia. Oh gitu, baik. Terima kasih Sayu Dian ya. Lagi satu, Deva coba, Deva, refleksi pembelajaran kita hari ini apa? Untuk pembelajarannya saya sudah bisa lebih masuk juga. Soalnya saya itu kurang ngerti kalau sekedar dikasih tugas ya itu. Soalnya motivasi belajar saya itu jadi kurang juga. Kalau ini kan ada juga motivasi belajar, soalnya guru juga benar perhatian sama muridnya gitu. Oh ya, oke baik. Terima kasih Deva. Jadi katanya lebih termotivasi belajar kalau ketemu guru dan juga ada aplikasinya. Jadi terima kasih banyak anak-anak semua. Bagus sekali semua masukan, refleksi dan juga penyampaian hal yang terkait pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kegiatan evaluasi yang akan kalian lakukan nanti yaitu ini, penugasan dan penilaian diri yang bisa kalian lihat di Google Classroom. Kemudian nanti ini kalian kerjakan sampai jam 9 malam anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya bisa kalian lihat, nah ini berkaitan dengan apa kira-kira? Ya, kapilaritas kenalannya. Itu berkaitan dengan viskositas. Itu materi kita untuk minggu depan. Pak berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kalian sudah aktif. Artanadi, Artoyaso, Triana, Suardewi, Susi, dan banyak lagi. Kalian berikan tepuk tangan ke teman-teman yang sudah aktif tadi. Motivasi penutup buat kalian. Jadi tadi di awal ada motivasi, sekarang Pak kasihkan motivasi. Istilahnya Bapak itu berempati ke kalian dalam hal tetap kondisi seperti ini, jangan melupakan untuk belajar. Ini yang terakhir Pak ambil motivasi dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu hidup selamanya. Gimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Jadi tetap semangat ya. Jadi untuk hari ini sekian saja pertemuan kita. Jadi jaga kesehatan dan tetap jaga semangat belajarnya. Ya. Nah sebelum Pak akhiri kegiatan hari ini, silakan dipimpin doanya dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Loni, terima kasih semuanya. Nah, Pak kasih pantun satu. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Siang Pak.